Halo semuanya, selamat datang di channel Suleon, tempat kita menjelajahi pengetahuan dan sejarah tokoh-tokoh legendaris dalam budaya kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas perjalanan hidup seorang tokoh besar dalam kisah Mahabharata, yaitu Anila, yang juga dikenal dengan nama Resi Wyasa. Mari kita simak kisah lengkapnya dari awal hingga akhir. Anila adalah pahlawan bulu biru dari Kiskendapura. Di tengah kisah Agung Ramayana terdapat seorang pahlawan berwujud kera berbulu biru tua yang dikenal dengan nama Anila. Namun kisah Anila bukan hanya sekadar kisah pertempuran melawan raksasa. Anila yang terjadi dari ciptaan para dewa membawa beban takdir dan tanggung jawab besar sebagai patih kerajaan Kiskenda yang kelak memainkan peran penting dalam perang besar di Alengka. Awal cerita penciptaan Anila tidak terlahir dari rahim manusia atau kera biasa. Ia adalah ciptaan Batara Narada. Kisah penciptaannya dimulai ketika Batara Guru, penguasa para dewa, dihadapkan pada permintaan Hanoman untuk diakui sebagai putranya. Dalam suasana penuh canda di kahyangan, Batara Guru melemparkan daun nila yang berubah menjadi kera kecil berbulu biru tua yang menempel di punggung. Batara Narada. Narada, yang terkenal sebagai dewa penasihat, tak menyukai kera dan merasa canggung dengan makhluk ini di pundaknya. Namun, saat Batara Guru menyuruhnya untuk mengakui kera itu sebagai anak, Narada akhirnya menyerah. Dengan pengakuan itu, Anila lahir sebagai anak Batara Narada. Anila berbadan pendek, kerdil, dan mirip dengan penciptanya, tetapi dianugerahi kecerdikan, keberanian, dan ketangkasan yang luar biasa. Setelah diakui sebagai anak, Anila pun dikirim ke gua Kiskenda, tempat ia bertemu Sugriwa dan Suvali, anak-anak dari Resi Gotama. Anila di gua Kiskenda. Anila tumbuh menjadi prajurit tangguh. Ia dikenal dengan kecepatannya yang setara dengan angin dan kecerdasannya yang membuatnya diakui sebagai salah satu senapati terbaik kerajaan Kiskenda, Prabu Sugriwa, yang saat itu menjadi Raja Kiskenda setelah konflik dengan Subali, melihat potensi besar dalam diri Anila. Oleh sebab itu, Sugriwa mengangkatnya sebagai patih kerajaan. Sebagai patih, Anila tidak hanya ahli dalam urusan militer, tetapi juga seni dan pembangunan. Bersama dengan Kopinala dan Kopi Anala, ia menciptakan berbagai karya yang membantu mengembangkan kerajaan Kiskenda. Salah satu peran terbesarnya adalah ketika ia merancang jembatan Situbanda yang menghubungkan daratan India dengan Alengka, sebuah prestasi besar dalam strategi perang Rama melawan Rahwana. Perang di Alengka ketika Sinta diculik oleh Rahwana. Rama meminta bantuan Sugriwa dan bala tentara kera. Anila dengan keberanian dan kecerdasannya terpilih sebagai salah satu senapati utama dalam perang besar melawan pasukan Rahwana. Di medan perang, ia menghadapi musuh yang tangguh, termasuk Patih Prahasta yang terkenal dengan kekuatan dan keganasannya. Pertarungan antara Anila dan Prahasta berlangsung sengit. Prahasta yang tinggi besar dan gagah perkasa melawan Anila yang cekatan, gesit, dan penuh trik. Ketika Anila terdesak, ia melihat sebuah tugu batu besar di pinggir medan pertempuran. Dengan segenap kekuatannya, Anila mengangkat tugu itu dan menghantamkannya ke kepala Prahasta. Benturan itu menghancurkan kepala sang patih raksasa, mengakhiri hidupnya seketika. Namun, keajaiban terjadi saat tugu batu itu hancur. Dari serpihan batu yang berserakan, muncul sosok Dewi Indradi, istri Resi Gotama, yang dulu dikutuk menjadi batu oleh suaminya karena sengketa Cupu Manik Astagina. Dewi Indradi yang kembali ke wujud aslinya mengucapkan terima kasih kepada Anila
karena telah membebaskannya dari kutukan. Setelah itu, Dewi Indradi kembali ke kahyangan sebagai bidadari. Meskipun perang telah usai, Anila merasa bahwa perannya di dunia belum sepenuhnya selesai. Ia merasa panggilan batin untuk mendalami kehidupan spiritual dan mencari makna dari segala kejadian yang ia alami selama ini. Anila memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk dunia dan kembali bertapa di Gua Kiskenda. Di sana, ia mendalami kebijaksanaan hidup, memahami siklus kehidupan, dan menenangkan jiwanya yang selama ini penuh dengan pertempuran dan tanggung jawab. Walaupun Anila tidak pernah diketahui akhir hidupnya, namun ketenangan yang ia temukan di Kiskenda menjadi penutup perjalanan panjang seorang pahlawan yang terlahir dari tangan dewa dan menjalani takdir yang penuh tantangan. Anila menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang penuh liku. Meskipun berwujud kera kecil, peran dan pengaruhnya dalam cerita Ramayana tetap abadi, memberi inspirasi tentang bagaimana keteguhan hati dan kecerdikan dapat mengubah nasib dunia. Demikianlah kisah lengkap tentang Anila, seorang tokoh besar dalam Mahabharata yang kehidupannya penuh dengan pelajaran dan inspirasi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anila telah meninggalkan kita dengan warisan kebijaksanaan yang akan selalu relevan dari masa lalu hingga masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.